Dia mengorbankan sebagian besar hidupnya untuk menjadi wanita pertama yang menatap bumi dari orbit bulan. Namun, warisannya kini terancam oleh sekelompok orang yang lebih percaya pada video rekayasa kecerdasan buatan. Ini adalah kisah Christina Koch, seorang insinyur brilian dan astronot yang telah menembus batas-batas paling ekstrim yang bisa dicapai oleh manusia. Berpuluh-puluh tahun, ia mendedikasikan waktu, keringat, dan air mata untuk mempersiapkan diri menghadapi ruang hampa udara. Namun, di era modern ini, tantangan terbesarnya mungkin bukanlah radiasi kosmik atau kegagalan mekanis, melainkan gelombang skeptisisme publik yang masif. Ketika pengumuman bersejarah bahwa ia akan terbang dalam misi Artemis II menyebar ke seluruh dunia, algoritma media sosial justru memompa narasi gelak dari para penganut teori konspirasi. Bayangkan beban psikologis yang harus ia tanggung, mendedikasikan seluruh napas untuk sains hanya untuk mendapati pencapaian tertingginya dituduh sebagai kebohongan publik yang direkayasa di dalam studio. Jauh sebelum ia mengenakan seragam biru NASA, Christina adalah seorang gadis kecil di North Carolina yang selalu menatap langit malam dengan penuh tanda tanya. Di saat kebanyakan anak seusianya bermain dengan mainan biasa, ia mengurung diri di garasi, merakit sirkuit elektronik, dan membedah perangkat mekanis dengan rasa ingin tahu yang tak berujung. Dunia teknik kelistrikan dan fisika pada masa itu adalah arena yang sangat didominasi oleh laki-laki, sebuah tembok tebal yang seringkali mematahkan semangat banyak wanita berbakat. Namun, Christina tidak pernah membiarkan pandangan meremehkan dari sekelilingnya memadamkan ambisinya. Ia tahu bahwa untuk mencapai bintang-bintang, ia harus lebih tangguh, lebih cerdas, dan bekerja 2 kali lipat lebih keras daripada rekan-rekan prianya. Setiap rumus fisika yang ia pecahkan dan setiap kabel yang ia solder adalah bentuk pemberontakan diam-diam terhadap stereotip gender yang membelenggu pada masanya. Ia sedang membangun fondasi besi untuk sebuah mimpi yang bagi kebanyakan orang terdengar sangat mustahil. Sebelum menantang gelapnya ruang angkasa, Christina harus menaklukkan lingkungan paling mematikan di bumi. Rekam jejak keberaniannya membawanya ke ujung dunia, menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai peneliti di stasiun pangkalan Antartika dan dataran es Greenland yang terpencil. Di sana, suhu udara anjlok hingga puluhan derajat di bawah nol, dan matahari tidak terbit selama berbulan-bulan. Isolasi yang ekstrim ini bukanlah sebuah hukuman baginya, melainkan sebuah ujian ketahanan psikologis yang ia pilih sendiri dengan sadar. Di tengah hamparan salju putih yang tiada akhir, ia belajar bagaimana bertahan hidup, beroperasi dalam keheningan total, dan menjaga kewarasan saat terputus dari peradaban manusia. Pengalaman brutal ini membentuk karakternya menjadi sekeras baja murni. Antartika adalah simulator alami yang menguji apakah ia memiliki kapasitas mental untuk menghadapi kesepian di luar angkasa. Ketegaran yang ia tempa di benua es inilah yang kelak membuatnya menonjol di antara ribuan kandidat astronot brilian lainnya. Reputasi tanpa celah dan ketangguhan mentalnya yang bagai baja membuat NASA tidak memiliki pilihan yang lebih sempurna ketika merakit tim inti untuk misi Artemis II. Pada momen pengumuman yang disiarkan langsung ke seluruh penjuru dunia, nama Christina Koch disebutkan secara resmi sebagai spesialis misi, menjadikannya wanita pertama dalam sejarah yang ditugaskan untuk terbang mengorbit bulan. Itu adalah puncak yang menakjubkan dari seluruh pengorbanan masa kecilnya di garasi yang pengap, kedinginan ekstrem di Antartika, dan latihan berdarah-darah di kolam simulator. Mengorbit bulan berarti masuk lebih jauh ke dalam wilayah luar angkasa dalam, meninggalkan zona aman orbit rendah bumi yang telah menjadi rumah bagi para astronot modern. Ia akan melihat sisi jauh bulan dengan mata kepalanya sendiri, sebuah keistimewaan sakral yang selama 50 tahun terakhir hanya dimiliki oleh segelintir pria dari program Apollo masa lalu. Air mata kebanggaan tak lagi bisa disembunyikan. Ini adalah kemenangan terbesar bagi kesetaraan gender di dunia sains. Namun ironi terbesar dan paling kejam dari era digital sedang menantinya di bumi. Sementara ia bersiap secara fisik dan mental untuk menghadapi bahaya mematikan dari ruang angkasa dalam, sebuah ancaman yang sangat berbeda sedang menggerogoti warisannya. Gelombang penganut teori konspirasi generasi baru, yang dipersenjatai dengan teknologi kecerdasan buatan, video deepfake manipulatif dan ruang gima algoritma media sosial, mulai melancarkan kampanye masif. Mereka secara membabi buta menuduh bahwa misi Artemis hanyalah kebohongan studio belaka. Bayangkan beban psikologis berat yang kini menghantam batin Christina. Ia telah mengorbankan masa mudanya, mempertaruhkan nyawanya duduk di atas roket yang dikendalikan ribuan ton bahan bakar ledak, namun harus menghadapi jutaan orang tak dikenal yang mereduksi seumur hidup perjuangannya menjadi sekedar rekayasa komputer murahan. Tuduhan palsu ini menciptakan duka tak kasat mata. Setiap sesi wawancara yang kini seringkali dibayangi oleh keharusan melelahkan untuk membuktikan bahwa kenyataan yang ia jalani bukanlah sebuah fiksi. Meskipun terus dikelilingi oleh badai skeptisisme yang bising dan tuduhan kebohongan yang sangat kejam, Christina Koch memilih untuk tidak membiarkan keributan dunia maya itu menenggelamkan tujuan sucinya. Ia sangat memahami bahwa kebenaran sejati pada akhirnya tidak pernah ditentukan oleh jumlah tayangan video konspirasi di internet, melainkan oleh jejak nyata dan dedikasi yang akan ia tinggalkan di hamparan bintang. Dengan langkah yang mantap dan pandangan yang lurus tertuju pada masa depan penjelajahan, ia melangkah maju sebagai simbol keteguhan hati yang absolut.
Ia bukan sekedar wanita pertama yang akan mengorbit bulan. Ia telah menjelma menjadi perisai hidup bagi kebenaran sains dan semangat eksplorasi murni umat manusia. Ketika roket raksasa itu nantinya menyala terang dan menembus kegelapan malam, Christina akan membawa serta setiap doa dari anak-anak perempuan di seluruh dunia. Sejarah mungkin saja dituduh palsu oleh mereka yang sengaja menutup mata, namun warisan seorang Christina Koch akan terus mengorbit secara abadi, jauh di luar jangkauan kebohongan.